Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Mukjizat. Puji Tuhan, hari ini kita ada di hari pertama minggu yang baru, bulan yang baru di bulan Oktober, di tahun Shine and Glory. Saya percaya dan saya berdoa di sepanjang bulan Oktober ini, hidup saudara dan saya, kita semua diberkati oleh Tuhan, dibuat Tuhan sukses, dibuat Tuhan berhasil, pekerjaan, bisnis, dagang, usaha, karir saudara dan saya diangkat oleh Tuhan, dipromosikan oleh Tuhan, dan diberkati oleh Tuhan. Keluarga rumah tangga kita, suami istri, anak-anak kita, semuanya dalam perlindungan dan proteksi Tuhan. Kita dilindungi dari segala mara bahaya, niat orang jahat, kecelakaan, virus, bakteri, dan hal buruk lainnya. Dan di sepanjang bulan Oktober ini, hidup saudara dan saya mengalami kebaikan dan berkat-berkat Tuhan yang berlimpah. Kiranya melalui harapan dan doa saya ini, hidup Bapak Ibu Saudara mengalaminya. Imani, amini, ini terjadi atas hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan saya ingin menyapa setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Facebook ataupun yang di YouTube Pastor Verona Official. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, kita sudah memasuki bulan yang baru. 3 bulan lagi kita akan melewati tahun 2023 ini. Kita percaya tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang dahsyat membawa kita untuk kita mengalami banyak kemenangan di sepanjang bulan Oktober ini. Banyak sukacita, banyak kesehatan, banyak berkat Tuhan. Dan Tuhan mampukan hidup kita untuk memenangkan pertandingan dari mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober. Dan sampai kita sampai nanti mengakhiri di tahun 2023 ini. Kita tetap percaya tahun ini adalah tahun Shine and Glory, di mana nama Tuhan akan dipermuliakan lewat hidup kita. Kita dibuat Tuhan bersinar dan dipermuliakan olehnya. Tetap percaya, tetap beriman bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetap percaya, tetap beriman. Harapan kita, rasa percaya kita, iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus tidak akan dikecewakannya. Saudara yang sakit pasti Tuhan sembuhkan. Saudara yang lemah Tuhan pasti kuatkan. Saudara yang sedang bergumul, saudara yang sedang berbeban berat, Tuhan yang adalah Immanuel yang selalu beserta dengan kita. Dia akan memberikan kelegaan, Dia akan memberikan pertolongan, Dia akan menyatakan kuasa dan mujizatnya untuk menolong hidup saudara dan saya. Kuncinya, saudara dan saya, kita tetap percaya, tetap berharap, tetap bersandar penuh kepada pribadi Tuhan, kepada kuasa perkataan firman Tuhan, dan kepada setiap janji-janji firman Tuhan. Haleluya. Saya ingin menyapa setiap jemaat Tuhan yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bandung, dan dimanapun Anda berada. Haleluya. Shalom bagi kita semua yang ada di Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerahnya. Saudara dibawa Roh Kudus untuk menyaksikan siaran live ini setiap minggunya, dan Tuhan Yesus akan memberkati hidup kita senantiasa selalu. Saya juga menyapa rekan-rekan yang ada di Malaysia, yang ada di Singapura, yang ada di Timor Leste, Brunei Darussalam, Amerika, Inggris, Turki, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya juga melihat kemarin di Insight ada yang dari Arab Saudi ya. Puji Tuhan, itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Karena saudara membagikan siaran langsung ini, saudara share sehingga sampailah ke bangsa-bangsa. Saudara doakan supaya tahun depan kita juga bisa memulai English service ya. Izinkan Tuhan membuat sesuatu yang baru. Saya juga sedang memperdalam grammar dan lain sebagainya, sehingga saya juga bisa menjangkau dipakai Tuhan untuk teman-teman kita yang ada di Filipina. Pertama kita mulai di Asia, ASEAN dan Asia, dan juga nanti sampai Eropa dan benua-benua lainnya ya. Saudara, mohon doakan saya juga supaya dalam waktu Oktober, November, Desember, Januari, 4 bulan ke depan saya sudah bisa
sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan dan harapkan dalam hidup saya. Karena Agustus saya harus melayani pelayanan Asian Meet Revival. Saya harus menyampaikan firman Tuhan dengan berbahasa Inggris di hadapan ribuan jemaat Tuhan. Ya, ini akan terjadi di Kuching juga ya, di Kuching di Sarawak, Malaysia. Ada rekan-rekan prophet dari Australia, ada dari China, ada dari Pakistan, Filipina, ada dari mana-mana. Salah satu pembicaranya adalah saya, Bapak Ibu Saudara, di sana nanti. Oleh karena itu saya sedang mempersiapkan diri saya nanti mulai dari hari ini 1 Oktober ya, 1 Oktober, 2 sepanjang 4 bulan ke depan saya persiapkan sungguh-sungguh supaya nama Tuhan dipermuliakan dan saya tidak mempermalukan nama Tuhan. Ketika saya berdiri di depan ribuan orang menyampaikan dengan bahasa lain, bahasa Inggris yang sudah ini menjadi bahasa umum, tetapi inilah kesempatan pertama saya for the first time to share the word of God through His English language. Oke, Bapak Ibu Saudara silakan boleh bagikan siaran live ini agar menjadi berkat bagi banyak orang. Shalom semua yang ada di YouTube channel Pastor Verona. Terima kasih Bapak Ibu Saudara buat kesetiaannya. Terima kasih buat hati yang selalu mau setia melayani bersama-sama dengan cara membagikan siaran live ini. Dan juga mau beribadah, berhimpun, mendengarkan firman kabar baik, dan sama-sama kita berdoa. Oke, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus take over ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan kami berdoa juga buat perjamuan suci, biarlah Tuhan menyertai. Dan doa-doa Tuhan sertai. Tuhan pulihkan hati umat-Mu, yang lemah Tuhan kuatkan, yang bergumul Tuhan kuatkan, karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Sertai yang di YouTube, sertai yang di Facebook, ubahkan kami, nyatakan kuasa-Mu, darah Yesus menguatkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, ini doa kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Hari ini saya ingin berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan mungkin ya. Jemaat-jemaat Tuhan sedang merasa sedih hatinya. Jemaat-jemaat Tuhan sedang merasa hatinya luka dan kecewa, entah kenapa. Izinkan saya berdoa ya. Mungkin saudara sedih dengan kelakuan suami, mungkin saudara sedih dengan ekonomi saudara yang tidak berubah, mungkin saudara sedang sedih dengan keadaan sakit penyakit, dan izinkan Tuhan mencabut rasa sedih saudara dan menggantikan dengan damai sejahtera dan sukacita di hari ini. Saudara, mari letakkan tangan kananmu di bagian dada dan izinkan Tuhan menyembuhkan, memulihkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah hari ini setiap kami yang sedang mengalami kesedihan hati, luka, bahkan trauma, Tuhan pulihkan, Tuhan gantikan dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Mungkin ada para wanita dan pria, orang tua, anak yang sedang luka hatinya, sedih hatinya, sedang kecewa hatinya. Tuhan balut dengan kasih-Mu, Tuhan balut dengan damai sejahtera-Mu, sehingga mereka tidak hidup di dalam kekecewaan, benci, dendam, sakit hati, amarah, bahkan hal-hal yang di luar kebenaran firman Tuhan. Mulai hari ini, mulai saat ini, turunlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, anugerah-Mu Tuhan, turun mengalir melimpah atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, jamalah kami, jamalah kami, jamalah kami Tuhan, jamalah kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus Engkau penghibur bagi kami, Engkau pemulih kami, Engkau sumber sukacita dan damai sejahtera kami. Terjadilah sukacita damai sejahtera di hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, berterima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin.
Biarlah saudara kiranya dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan ya. Saudara harus move on, harus kembali bersemangat, kembali. Yang lalu biarlah berlalu saudara. Tuhan tahu kesedihan hati kita. Air mata kita ditampung di kirbatnya Tuhan. Tuhan pasti memberkati hidup kita. Nah saudara terkasih dalam Tuhan, saya kembali menyapa, mengucapkan kata shalom buat jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Facebook dan juga yang ada di YouTube Pastor Verona Official. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Mukjizat di hari ini. Hari ini juga kita akan ada perjamuan suci Bapak Ibu Saudara. So siapkan anggur dan rotinya. Kalau saudara tidak memiliki anggur dan roti, saudara bisa menggunakan biskuit dan buah. Saudara bisa menggunakan air teh ataupun air putih. Mari kita dan sirup. Kita akan imani perjamuan suci ini menguduskan, menyucikan hidup kita semua, ya. Menyembuhkan, memulihkan, melepaskan hidup kita dari segala keterikatan yang ada. Tuhan itu sungguh teramat baik bagi hidup kita anak-anaknya. Amin saudara. Hari ini kita ada perjamuan suci. Hari ini kita akan masuk dalam perjamuan suci untuk mengawali hari Minggu bulan yang baru di tahun Shine and Glory ini. Kita mengawalinya bersama dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. Haleluya. Mari selanjutnya saya ingin berdoa buat wanita-wanita. Nah ini saya tergerak hati saya berdoa untuk wanita-wanita Kristus. Memang hari Jumat kemarin kita sudah berdoa, tetapi hari ini saya kembali tergerak. Mungkin wanita-wanita Kristus sedang mengalami kelemahan, sakit penyakit, kelemahan tubuh, dan ekonomi finansial suaminya kurang baik, dan juga apapun problematika para wanita. Sekali lagi ya, buat setiap wanita-wanita yang menyaksikan video dan siaran ini, saya Pastor Verona ingin berdoa untuk pergumulan hidup wanita-wanita Kristus yang menyaksikan video ini. Mungkin saudara sedang mengalami masalah dalam keluarga, rumah tangga, ingin digugat cerai, ditinggali, diselingkuhi, kasar. Atau mungkin saudara punya sakit penyakit kewanitaan, keputihan, menstruasi, peranakan, kanker, tumor, miom, dan lain sebagainya. Mungkin saudara sedang memiliki masalah ekonomi, finansial, ataupun masalah hubungan yang kurang baik dengan orang tua dan anak, mertua, ipar, menantu, dan lain sebagainya. Ini waktunya saudara menerima pemulihan dan kesembuhan serta mujizat dari Tuhan. Boleh letakkan tangan kananmu di dada seperti ini, arahkan tangan kirimu ke layar kaca, ya, ke layar handphone saudara, ke layar tab saudara. Aku ingin berdoa untuk pemulihan buat saudara. Taruh tangan kananmu di dada, arahkan tangan kirimu ke layar kaca. Izinkan aku berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa hari ini buat seluruh wanita-wanita Kristus yang menyaksikan siaran dan video ini. Mereka yang sedang bergumul, mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang menghadapi masalah, mereka yang sedang terbaring di rumah ataupun di rumah sakit. Aku tolak, aku patahkan segala kuasa yang bukan berasal dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, wanita-wanita yang sakit, yang lemah, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Apapun sakit kami, apapun kelemahan tubuh kami, terima kesembuhan, terima mujizat, terima kelepasan, terima pemulihan di dalam nama Yesus. Sakit penyakitmu diangkat Tuhan. Dan mereka yang bergumul pada hari ini tentang rumah tangga mereka, suami, istri, anak-anak, ekonomi, keuangan, mertua, menantu, ipar, dan masalah keturunan, Tuhan menolong. Hari ini Tuhan menolong secara sempurna. Tuhan tolong di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, wanita-wanita yang sudah menikah ingin hamil, terima kehamilan dalam nama Yesus. Aku berdoa kuasa Tuhan sempurna, menjamah, memulihkan, membebaskan, melepaskan setiap wanita-wanita. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Anugerah-Mu tercurah besar bagi setiap wanita-wanita Kristus. Terima mujizat. Haleluya. Amin. 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 Saudara, puji Tuhan ya. Kalau saudara menjadi saya, saudara merasakan tuh setiap doa-doa ya. Kan saudara cuman ngimanin itu ya. Tapi saya yang melakukan doa-doa ini yang Tuhan perintahkan, punya hati berdoa, saya merasakan ada selalu kuasa yang keluar dari tubuh saya, dari perkataan saya, dari iman saya yang membuat saya itu seperti
keluar energi, saudara, keluar energi. Dan kadang-kadang letihnya itu melebihi kita jalan kaki, olahraga, saudara. Tapi itulah Tuhan. Tuhan memberikan kita kuasa. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, ketika Roh Kudus turun atasmu, kamu akan menerima kuasa. Nah, Roh Kudus itu sudah ada di dalam hidup kita, dan kuasa itu include ada bersama dengan kita. Oleh karenanya, saya perkatakan, saudara sembuh, merilis His power buat menyembuhkan, for your healing, complete and perfectly, sembuh sempurna dan komplit, saudara menerima kebaikan Tuhan. Nah, saudara, kalau kita sudah menerima kebaikan Tuhan, saudara bagikan video ini, bagikan di beranda-beranda Facebook, bagikan di grup-grup Facebook, bagikan di grup-grup WhatsApp. Ada banyak mujizat, ribuan mujizat terjadi hanya karena mereka melihat, menonton siaran live ini. Yang sakit sembuh, yang bergumul ditolong Tuhan, yang ekonominya bermasalah ditolong Tuhan. Ada banyak sekali anugerah Tuhan nyatakan dalam hidup orang percaya melalui siaran live demi siaran live, yang oleh karena anugerah Tuhan, Tuhan percayakan untuk saya pimpin. Nah, saudara silakan bagikan, yang di Facebook bagikan, yang di YouTube bagikan, dan silakan yang di Makassar, yang di Kendari, yang di Malaysia bagikan ya. Bagikan. Jangan lupa buat teman-teman yang ada di Malaysia, bulan Desember tanggal 14 dan 15 Desember saya akan ada di kota Kuching, Sarawak, Malaysia. Semua yang ada di negeri Sarawak, saya mengundang saudara. Bulan Desember ini kita akan ada KKR besar-besaran Malam Roh Kudus. Kita akan mengadakan di indoor stadium. Jadi kemungkinan bisa muat 3 sampai 4.000 orang yang akan hadir. Jadi saya mengundang semua warga Malaysia, khususnya yang ada di Sarawak, yang ada di negeri Sarawak, yang ada di Kuching. Mari hadir di Kuching. KKR ini 2 hari 2 malam. Saya yang akan memimpin ibadah ini oleh karena kemurahan Roh Kudus. Saya akan pergi ke Kuching bersama dengan tim pendoa dan juga rekan-rekan pendeta. Dan juga ada rekan saya Pastor P5 di sana. Jadi saudara siapkan waktu dari jauh-jauh hari, booking hotel dari jauh-jauh hari, tabung, simpan uang untuk beli tiket, pergi ke Kuching. Untuk kita KKR 2 hari 2 malam, hari Kamis dan Jumat. Tapi saya sudah ada di Kuching itu dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi supaya saya bisa melayani orang-orang di Kuching, jemaat-jemaat di Kuching. I love you. Semua jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Kuching ya. Dan juga buat teman-teman yang ada di Papua, yang ada di Biak, bulan Oktober ini saya akan ada di Biak tanggal 11, 12, dan 13. Khususnya tanggal 12 Oktober jam 3 sore saya akan ada di KKR Kesembuhan dan Mujizat di Biak. Biak itu entah kabupaten atau kota, saya belum pernah ke sana. Tapi saya informasikan bulan Oktober ini saya akan ada di Biak di Papua tanggal 12 Oktober ya. Tanggal 11 bertepatan saya ulang tahun, saya harus berangkat ke Papua, dan tanggal 12-nya saya melayani, 13-nya saya kembali, tanggal 14-nya saya akan mengadakan ibadah ucapan syukur, ulang tahun usia yang baru Tuhan tambahkan atas hidup saya. Dan jangan lupa bulan Desember kita ada di Kuching. Bulan Desember kita ada di Kuching tanggal 14 dan 15 Desember. Dan juga bulan November tanggal 12 saya ada di kota Ambon. Dan 2 minggu berikutnya saya ada di Palangkaraya. Ya, itu saja informasinya. Dan terakhir, saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit apapun, yang sedang bergumul. Izinkan saya berdoa untuk kesembuhan Bapak Ibu Saudara. Yang sakit, yang sedang lemah, yang sudah lama minum obat, ingin sembuh, ingin pulih. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit.
angkat tangan kirimu ke sorga, tanda kita bergantung penuh kepada Tuhan. Dan sama-sama yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya menumpangkan tangannya atas orang sakit. Orang sakit akan dijamah dan disembuhkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Ambil sakit penyakit kami, cabut ya Tuhan. Tubuh kami bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Kami sehat, kami kuat, kami sembuh kembali. Lewat doa ini kami bangkit kembali. Kami sembuh sakit penyakit kami apapun itu. Kami hardik, kami tolak kuasai dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh sempurna, sembuh sempurna, sembuh sempurna. Apapun jenis sakit penyakit kami disembuhkan Tuhan Yesus secara sempurna. In Jesus name, terjadilah, sembuhlah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan suci. Mari kita siapkan roti dan anggur kita. Hari ini kita akan masuk dalam perjamuan, ya. Saudara siapkan roti, saya tunggu, dan juga siapkan anggur. Kalau tidak ada roti gimana, Pastor? Ya, saudara bisa pakai apa itu? Nih, maksudnya kalau nggak hosti ya pakai roti gitu ya. Kalau nggak pakai singkong kah atau buah kah, saudara pakai. Nanti kita akan perjamuan dan juga ini anggur ya. Mari kita berdoa. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Mari kita pegang roti di tangan kanan dan dengarkanlah firman Tuhan. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Mari kita makan roti perjamuan ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita pegang anggur di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum anggur perjamuan ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sehat, kami sembuh, kami diurapi, kami dikuduskan oleh kuasa darah dan tubuh-Mu. In Jesus name kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Hari ini kita akan dengar firman kabar baik, saudara. Saudara bagikan siaran live ini. Saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara Shalom yang ada di YouTube ataupun di Facebook. Selamat berjumpa, selamat bergabung dalam ibadah Minggu Mukjizat. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menghimbau saudara bagikan siaran live ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, dimanapun saudara bagikan, agar menjadi berkat bagi banyak orang, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih buat ribuan orang yang sudah bergabung pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita akan dengar firman Tuhan. Sekali lagi kita berdoa bersama-sama ya. Kami percaya langit bumi akan hilang lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Berkata-katalah Engkau Tuhan, penuhi hati kami dengan firman-Mu, dan ajar kami untuk menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Nah,
Hari ini, di kesempatan yang berbahagia ini, firman Tuhan akan berbicara tentang menerima dan melakukan firman Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya harus menerima setiap firman Tuhan dan melakukannya. Ayo, ada ribuan orang yang menyaksikan siaran live ini di Facebook dan di YouTube. Sama-sama dengan saya, dengan semangat, sama-sama katakan dengan saya harus menerima dan melakukan firman Tuhan. Amin. Nah, mari kita lihat Lukas pasal 11. Lukas pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-28. Lukas pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-28. Sekali lagi, Lukas pasal 11, ayat ke-28 dalam terjemahan Bahasa Indonesia Masa Kini, BIMK. Ya, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara, buat ribuan jemaat yang sedang mengikuti beribadah dan mendengar firman kabar baik pada hari ini. Di bawah judul tema kita, menerima dan melakukan firman Tuhan. Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Yesus menjawab, lebih berbahagia lagi orang yang mendengar perkataan Tuhan dan menjalankannya. Sekali lagi saya ulangi ya. Lukas 11 ayat 28 dikatakan, tetapi Yesus menjawab, lebih berbahagia lagi orang yang mendengar perkataan Tuhan dan menjalankannya. Nah, saudara dan saya ini harus menyadari baik-baik bahwa setiap perkataan yang telah keluar dari mulutnya Tuhan atau firman yang telah keluar dari mulutnya Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Karena itulah nats yang tercatat dalam Yesaya 55 ayat 11. Semua perkataannya Tuhan, ucapannya Tuhan, janjinya Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Mari kita lihat Yesaya 55 ayat 11 dikatakan demikian. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jika Tuhan berfirman melalui kuasa darahnya, kita yang sakit menjadi sembuh, maka hal itu pasti akan terjadi. Artinya saudara dan saya, sakit saudara dan saya, kelemahan tubuh saudara dan saya akan mengalami kesembuhan. Karena itu adalah kebenaran dan ketetapan firman Tuhan. Saudara perlu menyadari dan mengimani baik-baik apa yang keluar dari mulutnya Tuhan, apa yang keluar dari perkataannya Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Kalau Tuhan berfirman, oleh bilurku kamu yang sakit sembuh, maka kita yang sakit menjadi sembuh. Katakan amin. Dan jika Tuhan berfirman, saudara, aku akan menyertai hidupmu, maka Tuhan pasti akan menyertai, memproteksi, dan juga memelihara hidup saudara dan saya. Keluarga kita akan dipelihara Tuhan, rumah tangga kita akan disertai Tuhan, pekerjaan dagang bisnis kita akan dilindungi dan diproteksi oleh Tuhan dari segala hal yang jahat. Mungkin ada orang yang ingin menjatuhkan kita, ada orang lain yang ingin memfitnah kita, ada orang lain yang ingin berbuat jahat dengan kita, mungkin ada roh kecelakaan, maut dan lain sebagainya ingin mengintai kita. Karena Tuhan yang sudah berfirman, akulah Immanuel, Tuhan yang menyertai hidup orang percaya. Jadi hidup saudara dan saya pasti disertai, pasti dilindungi, pasti juga diproteksi. Yang setuju katakan amin.
Amin, saudara. Nah, yang Tuhan mau dari hidup orang percaya adalah kita ini mau menerima segala yang telah Tuhan firmankan, dan bukan hanya menerima, tetapi kita juga harus mampu melakukannya setiap waktu, tentu dengan bimbingan, penyertaan, serta pertolongan dari Roh Kudus. Saudara dan saya ini harus bisa menerima semua apa yang Tuhan firmankan. Dan bukan hanya kita menerima firman Tuhan yang baik itu, tapi kita minta kemampuan dari Roh Tuhan, dari Roh Kudus, untuk kita bisa pada akhirnya melakukan firman yang ajaib ini dalam keseharian kita setiap waktu, setiap hari, setiap saat. Nah, saudara, adapun firman Tuhan yang harus kita terima dan lakukan dalam keseharian hidup kita adalah yang pertama, dengarkan baik-baik dari berbagai banyak firman Tuhan yang kita baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu. At least minimal dalam ibadah ini saya sampaikan beberapa saja untuk saudara boleh terima, pegang, genggam, dan hidupi bersama. Yang pertama, firman yang harus kita terima dan lakukan dalam keseharian hidup kita. Mari kita lihat Keluaran pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-14 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan demikian dalam Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berjuang untuk kamu dan kamu tak perlu berbuat apa-apa. For the first we must be receive His word. Dan kita lakukan firman-Nya, kita terima ayatnya, kita lakukan ayatnya, yaitu Keluaran 14 ayat 14, bahwa Tuhan akan berjuang untuk hidup kita. Artinya Tuhan ingin berperang di depan kita untuk melawan setiap pergumulan kita, mengalahkan tekanan kehidupan kita, memberikan kita ketenangan, memberikan kita kenyamanan meskipun kita berada di tengah-tengah situasi yang sulit, kondisi yang tidak mendukung, dan lain sebagainya. Yang Tuhan mau kita hanya percaya kepadanya, izinkan pribadi Tuhan berjalan di depan kita, berperang melawan musuh kita, melawan orang-orang yang menjahati hidup kita, melawan setiap pergumulan, masalah ekonomi, sakit penyakit, kelemahan tubuh, dan berbagai pergumulan-pergumulan lainnya. Kalau Tuhan yang berjalan di depan kita, siapakah yang dapat menjadi lawan kita? Tuhan adalah pahlawan bagi umat yang percaya kepadanya. Selain Dia mau kita untuk percaya kepadanya, yang Tuhan mau juga, Bapak Ibu Saudara, kita hanya berharap dan berserah kepadanya. Kita berharap, kita berserah kepada Tuhan, tidak akan rugi, saudara. Kita berharap kepada pribadi yang tepat, kita mengandalkan pribadi yang tepat, kita berdoa menunjukkan permohonan doa kita kepada satu pribadi yang agung, yang mulia, namanya Tuhan Yesus Kristus. Dan yang terakhir yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah kita tetap melakukan bagian kita yang terbaik. Do our part. Lakukan bagian kita yang terbaik. Do the best, our part. Lakukan bagian kita yang terbaik, supaya saudara melihat Tuhan yang berjalan di depan kita, memberikan berkat, memberikan kemenangan, memberikan pertolongan, memberikan sukacita. Seringkali kita diperhadapkan dengan ekonomi yang menghimpit, tetapi percayalah, burung di udara Tuhan pelihara. Masakan hidup kita Dia telantarkan. Saudara boleh lihat dari semua tokoh-tokoh dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, tokoh-tokoh Bible, mereka sepertinya terhimpit, mereka sepertinya tidak ada jalan keluar, mereka sepertinya tidak ada yang menolong, mereka sepertinya tidak ada yang memperdulikan dalam menghadapi peperangan ini dan itu, pergumulan ini dan itu, tekanan kehidupan ini dan itu. Tetapi Bible mencatat
ujung-ujungnya Tuhan memberikan kemenangan, Tuhan memberikan kelegaan, Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan penghiburan, dan Tuhan memberikan senyum damai sejahtera di raut wajah orang yang percaya kepadanya. Karena Tuhan menyatakan, akulah pahlawan bagi setiap orang yang percaya dan mengandalkan hidupku. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, adapun firman Tuhan yang harus kita terima dan lakukan dalam keseharian kehidupan kita. Mari kita lihat Yesaya pasal ke-41 ayatnya yang ke-10 dalam terjemahan versi mudah dibaca. Dikatakan demikian, janganlah khawatir, aku menyertaimu. Janganlah takut, akulah Tuhanmu. Aku akan membuatmu kuat. Aku menolongmu dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yang Tuhan beri pesan atas hidup orang percaya, yang pertama, jangan khawatir dan juga jangan takut. Kalau kita terus khawatir, kalau kita terus takut, iblis yang akan diuntungkan. Iblis akan bermain-main di pikiran kita. Iblis akan terus menekan telinga dan hati kita. Tuhan gak sanggup sembuhin kamu. Tuhan gak sanggup tolong hutang kamu. Tuhan gak sanggup tolong rumah tangga kamu. Sudah tidak ada lagi yang peduli dengan hidupmu. Engkau sudah jatuh di dalam dosa. Kamu gak punya uang untuk bayar kontrakan, cicilan, gaji pegawai, dan lain sebagainya. Don't be afraid, Bapak Ibu Saudara. No doubt. Jangan bimbang, jangan takut, jangan khawatir. Kita masih punya Tuhan yang hebat. Namanya Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya nggak boleh takut. Saya nggak boleh khawatir. Kita nggak boleh takut, kita nggak boleh khawatir. Karena jelas Tuhan berkata, aku menyertai kamu. I always be with you. Aku selalu ada untukmu. Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah tidak mendengarkan doa kita. Tuhan tidak pernah mereject doa dan rengekkan tangisan kita. Dia selalu mendengar doa kita. Dia selalu menghargai doa-doa kita. Dia selalu menghormati iman kita. Tetapi yang Tuhan mau bersabar tunggu waktunya. Karena orang yang menanti-nantikan Tuhan seumpama Raja Wali yang terbang tinggi dan tetap kuat di tangan Tuhan. Haleluya. Amin, saudara. Saudara harus tetap percaya. Masalah saya pasti selesai. Pergumulan saya pasti selesai. Karena saya percaya firman Tuhan. Kekhawatiran sehari cukuplah satu hari. Karena esok memiliki kekhawatirannya sendiri. Dan Tuhan yang berjalan di depanku akan memberikan hidupku kemenangan, sukacita, damai sejahtera. Orang yang ingin melihat hidupku jatuh. Orang yang ingin melihat hidupku hancur. Orang yang ingin melihat rumah tanggaku berpisah. Orang yang ingin melihat hidupku gagal. Tidak akan pernah bisa. Karena Tuhan yang kusembah, Yesus yang kupercayai adalah Tuhan yang tidak akan mempermalukan anak-anaknya yang berseru, berharap, memanggil nama Tuhan. Karena Roma 10 ayat 13 dikatakan dengan jelas, orang yang berseru memanggil nama Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Yang setuju katakan amin. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, adapun firman Tuhan yang harus kita terima dan lakukan dalam keseharian hidup kita adalah, lihat Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-19. Filipi pasal yang keempat ayat ke-19 dalam terjemahan baru dikatakan demikian. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi yang harus kita terima, kita imani bahwa Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita. Rumah tangga kita, pekerjaan kita, untuk pelayanan di tempat ini. Tuhan yang akan mencukupi segala keperluan kita. Dia yang akan memenuhi. Dia yang memulai pelayanan ini. Dia yang memulai rumah tangga kita. Dia yang memulai bisnis kita, karir kita. Tuhan yang sama yang akan memenuhi hidup saudara dan saya dengan segala yang kita perlukan. Saudara, Tuhan itu bisa menolong kita di depan. Tuhan juga bisa menolong kita di tengah. Tuhan juga bisa menolong kita di akhir. Jangan pernah atur Tuhan, tapi atur diri kita untuk belajar mengikuti rencana dan caranya Tuhan. Kita sebagai manusia seringkali bertanya, kapan sih saya kayaknya? Kapan sih saya punya mobilnya? Kapan sih saya udah mulai gak kontrak rumah lagi Tuhan? Kapan sih saya punya rumah? Kapan sih gereja ini beli tanah? Saudara, semua indah pada waktunya Tuhan.
saya tetap memegang Yeremia 29 ayat 11. Bahwa Tuhan punya rencana dan rancangan yang indah atas hidup saya. Tuhan yang sama juga punya rencana dan rancangan yang indah atas hidup saudara. Kapan suami saya pulih, indah pada waktunya Tuhan suami saudara pasti dipulihkan. Kapan saya punya anak dalam rumah tangga ini, indah pada waktunya Tuhan akan memberikan engkau keturunan. Kapan saya diberikan rumah dan lain sebagainya, indah pada waktunya Tuhan. Tuhan berjanji tidak akan melupakan janji dan Dia tidak akan mendustainya. Kuncinya saudara dan saya tetap percaya, tetap berharap dan lakukan bagian kita. Someday hujan itu akan Tuhan curahkan. Berkat itu Tuhan curahkan. Saya ingat apa yang menjadi perkataan Yesus perumpamaan kepada murid-muridnya. Ada 2 orang petani yang membajak sawah, saudara. Yang satu tidak membajak. Mereka menantikan hujan turun dulu baru dibajak. Tapi yang satu sudah berjeri lelah membajak sampai capek. Tetapi saudara, dia terus membajak dan membajak. Mungkin orang bilang, petani yang satu ini bodoh, membajak tanpa hujan. Yang satu lagi dengan tenang-tenang tunggu hujan baru dibajak. Saudara, Yesus bilang, petani mana yang beruntung? Petani yang membajak sawahnya sebelum hujan. Dan ketika hujan itu turun, saudara, maka berkat Tuhan juga turun atas hidup kita. Mungkin kita hari ini bertarung, berjeri lelah, kita setia, kita pelayanan, kita tidak curang, kita tidak berzina, kita hidup kudus, kita ikuti semua rencana Tuhan. Tapi kita belum sukses, kita belum punya rumah, kita belum kaya, keuangan kita belum diberkati. Bukan berarti tidak. Tetapi Tuhan sedang melatih iman dan otot-otot rohani kita. Agar kita menjadi pribadi yang menghormati segala pemberian Tuhan yang kelak Dia akan berikan bagi kita. Lihatlah orang-orang yang dapatnya dengan gampang. Maka orang-orang yang dapat dengan gampang juga akan menggunakan berkat itu dengan gampang. Tidak merasa memiliki dan menghargai. Tapi kita yang sudah berjuang, bercucuran air mata, iman, waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Ketika kita memiliki itu semua, kita akan menghargainya. Bahwa saya dapat ini dari Tuhan. Rumah ini dari Tuhan. Jabatan ini dari Tuhan. Jemaat ini ramai dari Tuhan. Saya menghargainya. Amin untuk firman Tuhan. Haleluya. Saudara, besok kita ada live di TikTok jam 8.30 dan hari Kamis seperti komitmen kita. Kita ada live hari Senin dan hari Kamis kita live seminggu 2 kali. Live TikTok, ya. Tuhan berkati. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan dan kembalikan perpuluhan, nomor rekeningnya ada di tempat ini. Ayo saudara yang ingin kembalikan perpuluhan, silakan kembalikan. Saya berdoa agar perpuluhan saudara diberkati berlimpah-limpah. Saudara yang memberi persembahan, saudara yang ingin tabur di gereja ini, tabur saudara. Setelah ini ada nomor rekening yang akan tim media sebarkan atau posting. Dan di nomor rekening ada di running text di bawah ini ya. Saya berdoa buat setiap saudara yang memberikan persembahan, taburan, dan juga perpuluhan dikembalikan. Agar hidup saudara diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Dia berkati, sukses, berhasil, penuh anugerah. Haleluya. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa hari Senin pukul 20.30 agar kita live semua ya. Tuhan berkati. Haleluya. Shalom.